Ketahuannya gimana? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala eh, atas limpahan rahmatnya pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Ya, semoga kita terus istiqomah ya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan agar kita bisa memahami bahasa Arab ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita awali pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita kemarin sampai ke wal insan ya. Masih halaman Nah, ini eh, berarti sekarang ini ya waan alaqo. Kita masuk ke waan alaqo ya. Nah, ada yang tidak nyambung. Sebentar, ini ada gangguan teknis, ini nggak bisa kelihatan. Baik, kita mulai dari waan alaqo ya. Nanti diusahakan teman-teman nanti bisa ada buku catatan ya. Nanti kita belajarnya. Jadi ini target kita bukan ini ya. Jadi lebih ke arah menghafal teori yang sudah kita pelajari gitu. Nah, kita masuk sekarang di waan alaqo. Nah, wa
Udah dibaca nih, Pak. Ada yang baca duluan? Ada Bapak ada Den? Wa'an ala utina jami ada minimal mubarahu ala hayati ala wajhi Oke, amri walijaj wal maut wa ala oke, ya. ya. Saya baca ulang ya. Wa an ala kotiha jami'iha bima qoblal hayati dunya wa ma ba'daha. Ini masih eh, kalimatnya masih meskipun ada koma ya, tapi ini masih nyambung ke kata yang kemarin. Wa ini sebagai eh, ya, dia sebagai huruf ataf dan ya. Kemudian an ini jadi wa ini sebagai ataf, kemudian an ini sebagai apa? Huruf jar ya, jar. Nah, huruf jar di sini diartikan tentang dan tentang gitu ya. Ya, kemudian ini ala kotiha ya. Jadi kalau nanti ini waw huruf itu sifatnya mabni ya. Jadi mabni itu dia memang selamanya begitu, tidak berubah. Jadi waan, wa itu huruf atof, maknanya ataf itu berarti dan, waan itu jar. Nah, kemudian eh, ala kotiha ini Pak Ferdi ini terdiri dari berapa kata di ala kotiha? Ala kotiha eh, dua. Oke, dua ya. Jadi yang pertama adalah ala koti ya. Yang kedua adalah ha. Nah, ini dua kata. Maka kita pertama bahas dulu ini. Nah, ini dulu. Ala koti. Nah, berarti secara i'raf, kenapa ala koti? Secara posisinya karena dia sebagai eh, ilmu nahunya ya. Jadi kita itu nanti secara ilmu nahu, kedudukan ala koti itu sebagai apa? Nah, dia ala koti itu posisinya sebagai majrur ya. Kenapa majrur? Karena dia awal huruf jar an. Ya, jadi waan ala koti. Ya, begitu. Waan ala koti. Ya. Nah, jadi nanti ketika kedudukannya dia majrur. Ya an ala koti ini secara ilmu nahu. Nah, kemudian secara ilmu eh, sorofnya ya, kita ini harus tahu ini jamid atau mustaq ya. Nah, dari mana kita tahu jamid atau mustaqnya? Yaitu dari orang yang sudah lebih tahu duluan atau dari kamus. Nah, ala koti ini masuk kategori mustaq ya. Berarti ketika mustaq dia turunan dari kata sebelumnya gitu. Jadi kan ala koti ini kan dia isim ya. Kenapa isim? Karena diawali huruf jar. Asalnya ala kotin karena dia nyambung dengan ha. Nah, sehingga tidak ala kotin ala kotiha. Nah, ini berarti isim ini karena dia kategorinya mustaq, maka dia masuk apa namanya eh, apa kata yang lahir dari kata turunan dari fiil gitu. Nah, setelah kita tahu ini mustaq, nah berarti berikutnya kita cari tahu ini asal katanya mana. Nah, memang ini yang membuat kita lama belajar bahasa Arab itu sebenarnya ini untuk mengetahui ininya gitu. Karena kan setiap kata ya kita harus tahu nanti asalnya ini posisi jamid atau kalau jamid itu memang aslinya dari sana begitu. Aslinya seperti itu gitu. Hanya nanti ketika jamid berarti harus tahu nanti mufrad sama jamaknya.
Kalau mustaq, yang ini dari mana? Nah, alaqati ini dari aliko, ya, ya laku. Berarti jadi dari fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Kita cek di yang wajan halaman, ya, fa'ila yaf'alu. Udah ketemu belum? Fa'ila yaf'alu wajan berapa? Yang tiga ya, fa'ila yaf'alu. Ya, halaman berapa, Pak Den? Halaman 12. Oh, ini ya. Satu, saya lupa. Bentar, semua satu. Coba terus dibaca ke pinggirnya, Pak Den. Oke, dan saya cek dulu. Bagian empat. Bagian empat. Sama-sama. Fa'ila yaf'alu. Hmm. Oh, bagian empat itu benar. Ya, 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 buat Oke, bentar, bentar. Oke, jadi itu ya nanti. Nah, ini terkait dengan alakoti. Ini dari wajan 4. Tapi nanti ini mengalami perubahannya, belum kita bahas ya. Tapi sementara ini kita ketahui ini dari wajan 4. Ya, jadi secara sorofnya ini dia mustaq dari wajan fa'ila yaf'alu wajan 4. Nah, begitu nanti. Oke, kemudian berikutnya ha ini adalah isim domir, ya, ala kotiha. Ya, ha ini isim domir. Ha di sini maksudnya ke ini dan hubungannya. Berarti hubungan itu dari ketiga ini, hubungan antara alam semesta, manusia, kehidupan dan alam, kehidupan, alam semesta dan manusia. Jadi wa'an ala kotiha dan hubungannya, berarti hubungan ketiga ini. Ya, jadi hak di sini ke sini, ketiga ini. Jadi dan tentang hubungannya. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang kedudukan domir yang nempel. Ya. Jadi kalau ada kata kemudian setelahnya ada domir, nah berarti ini masuk kategori kalimat majemuk, kata majemuk. Ya, kata majemuk itu apa namanya? Bahasa Arabnya adalah al-idofan. Jadi alaqoti ini dia sebagai mudof, ha dia sebagai mudof ilaih gitu. Ya. Jadi eh secara kedudukan alaqoti ini dia sebagai eh, majrur karena diawali huruf jar dan sebagai mudof begitu.
Ya. Kemudian haknya dia sebagai mudhof ilaih. Ini gak kata majemuk. Ya. Jadi sekali lagi ya, ketika ada kata kemudian nempel di domirnya nempel, maka posisi kata tersebut menjadi kata majemuk. Ya. Jadi ini kan hubungannya, berarti ada hubungan dengannya. Ini coba kata majemuk. Nah, sehingga secara ilmu nahunya alaqati ini dia majrur plus dia sebagai mudhof. Ya, kemudian ha dia sebagai mudhof ilaih. Ya, artinya gabungan kata kedua setelah kata kedua dari pasangan majemuk. Nah, kenapa tidak jar? Kan biasanya mudhof ilaih itu jar. Ya, kenapa tidak jar? Karena ini posisinya mabni, dia tetap seperti itu, ala kotiha. Tidak bisa ala kotihi begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya jami. Nah, tadi ini dibaca jami'i, jami'iha. Ya. Ya, jami'iha. Ya, jami'iha ini posisinya ya kenapa tidak jam secara i'rabnya? Nah, ini sebagai posisinya badal. Ya. Jadi dia itu mengikuti alaqoti. Ya, mengikuti alaqoti. Jadi waan alaqotiha jami'iha. Ya. Ini ada yang bisa badal nanti atau bisa disebutnya naat. Naat itu mengikuti ya. Gitu. Nah, kemudian jami jami ini posisinya dia naat ya atau mengikuti apa? Mengikuti alaqoti. Kenapa kok mengikuti alaqoti? Ya, karena pertama dia katanya nyambung, kemudian yang kedua secara posisi sama. Alaqoti tidak ada alif lam, ini juga tidak ada alif lam. Gitu. Ya. Nah, kemudian si jami ini dia juga sebagai mudof. Ya, kenapa? Karena dia ini seperti yang ala kotiha, dia pasangan kata majemuk atau al idofah. Jadi posisi jami itu dia itu naat, naat kepada siapa? Kepada ala koti. Karena bahasa kitanya mengikuti naat itu ya. Kepada siapa? Kepada ala koti. Dan dia posisinya sama sebagai mudof. Ya. Karena kata pertama dari gabungan kata majemuk. Nah, kemudian haknya dia sebagai mudhof ilaih. Sama kedudukan seperti anak kotiha. Ya. Nah, itu secara eh, jadi secara ilmu nahunya dia posisinya naat dan sebagai mudhof begitu. Nah, secara ilmu sarofnya jami ya jami ini berasal dari jama'a yajma'u. Ya, berarti dia kategorinya mustaq. Ya, jam ayat mau berarti tinggal dicek saja jam ayat mau berarti itu apa namanya wajan berapa. Nah, itu maksudnya. Kemudian haknya eh, kedudukannya dia sebagai mudhof ilaih dan dia posisinya isim domir. Isim domir itu tetap tidak berubah. Ya. Oke. Kemudian berikutnya bi. Ini bi itu sebagai eh, apa namanya huruf jar ya. Bi. Maka itu selamanya selamanya bi ya. Kemudian ma ini juga huruf ya isi mausul bima ya, kalau diartikan dengan apa yang ada ya. Jadi ma itu bisa diartikan
apa yang ada, bi dengan. Ya. Ini posisinya tidak berubah. Ini mabni begini. Ya. Kemudian qobla itu di mana kita baca qobla. Nah ini dari uh, zorof, zorof. Ya, lihat yang zorof itu halaman ada zorof kan ya? Ya, artinya sebelum itu zorof. Ada nggak pada yang zorof? Halaman berapa? Jadi nanti bisa dilihat, oh qobla itu ada di zorof sehingga bacanya kita qobla. Ada kan qobla ya? Ya, qobla. Nah ini eh ini juga penjelasan tambahan ya. Setelah zorof biasanya ya setelah zorof itu pasangan setelahnya ya ketika zorof bersambung dengan kata selanjutnya ini juga biasanya langsung dia itu sebagai eh, kata majemuk ya. Jadi eh, nah sehingga qobla ini dia zorof ya kemudian posisinya sebagai mudhof. Nah, berarti kalau kalau qobla ini mudhof, berarti ini al hayati qoblal hayati. Berarti sebagai apa? Kalau ini mudhof, berarti hayati sebagai ada yang lain bantu? Mulai. Ya, sebagai mudhof ilaih. Jadi kata majemuk itu atau bahasanya kita idofat ya. Idofat itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Kata pertama harokatnya tergantung posisinya dia sebagai apa. Nah, ini komposisinya kobra karena dia sebagai zorof, ya. Kemudian kata kedua, setiap setiap kata kedua itu pasti dia posisinya majrur, ya. Dan ini tanda majrurnya dengan kasroh, karena dia isim mufrad. Kalau tadi, kenapa dia tidak majrur misalkan di sini, tidak kasroh, karena posisinya dia mabni, begitu. Secara kedudukan dia majrur begitu, ya. Nah, itu qoblal hayati dunya. Nah ini eh qoblal hayati dunya. Nah dunya ini posisinya dia naat ya. Qoblal hayati dunya kepada hayat gitu. Sebentar saya cek dulu ini.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau secara nahunya, ya, secara nahunya ini al-hayat, ini dia posisinya masuk ke jamid, ya. Jadi al-hayat. Nah, al-hayat itu mufrad ya, kehidupan, jamid. Ya, ketika jamid itu yang dicari adalah mufrad sama jamaknya. Nah, ini saya belum menemukan jamaknya, nanti saya bertanya ke guru, saya lupa ini. Jadi ini posisinya mufrad. Kemudian ad-dunya tadi secara sorof, secara nahu, dia itu posisinya naat. Naat kepada siapa? Naat kepada hayat. Nah, berarti seharusnya dia itu eh, apa namanya kasroh begitu. Tapi karena ini polanya seperti ini, nah sehingga tetap dibacanya dunia, ya tidak dunyi begitu. Ya. Oke, kemudian wa ini atof, ma juga isi mausul, tetap. Kemudian ba'da ini juga sama. Ba'da dengan qobla itu kategorinya zorof. Ya, zorof. Berarti eh, ba'da ini dia karena dia zorof, maka dia sebagai mudof. Ha ini sebagai mudof ilai. Ya, jadi kalau kita terjemahkan wa an alaqatiha jami'iha bima qoblal hayati dunya wa ma ba'daha. Dan tentang hubungan ketiganya ya secara keseluruhan ya semuanya dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan dengan apa yang ada sebelum kehidupan ba'daha setelah dunia. Oke, kita kalau ada mau didiskusikan dulu silakan. Ada Ustadz. Mangga. Kalau kalau dilihat dari susunan tarkibnya, Hmm. tadi kan misal tadi kan hadu fiil, al Hmm. insanu fa'il. Kalau Hmm. bima indahu apa Ustaz? Oh, ya. Fa'il maf'ul gitu, maf'ul atau apa? Yang ini. eh ya Ya. Oke, siap. sebagai Ini kan bima indahu min fikrin anil hayati wal kawani wal insan kan itu ya. Kalau ini ya posisinya pembukaan ala ah, pihak itu satu rangkaian kalimat dari jumlah fi'liyah dari yang hadu atau gimana belum belum nyambung. ya siap siap. Ekrangnya aduh ini Ismail ini ketika biasanya kan kalau kalau pasangan isim apa fiil fa'il itu kesananya ada maf'ul kan gitu. Isim fa'il. Ya. Nanti kalau misalkan dari sini bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan. Jadi nanti itu kata itu ya ada yang misalkan Jaid memukul Ahmad ya. Berarti kan Jaid itu posisinya sebagai fa'il, kemudian Ahmad itu sebagai maf'ul bih. Jadi kan kalau kalau pasangan ada dua, ada fa'il, berarti kan fa'il fi'il, kemudian ada khobar mubtada. Kalau khobar mubtada itu istilahnya eh, khobar mubtada, berarti kan kata pertama plus keterangan. Jadi ada kalimat yang tersusun seperti itu gitu. Yang ada kalimat yang memang seperti ini. Jadi kita mesti tahu ini berarti ini maf'ul bihnya di mana gitu.
ya maf'ul bihnya di mana, ya. Nah, sehingga apakah ini misalkan bima indahu min fikrin kalau digabungkan seperti apa gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ya nanti kita akan pelajarinya di pembahasan berikutnya insya Allah. Ya, kenapa? Karena di sini saya baru mempelajari kaitan dengan sepotong-sepotong ini. Ketika misalkan bima indahu seperti apa tarkibnya. Nah, ini masuk kategori kata umum nanti itu. Kayak misalkan khobar, ya. Misalkan yanhadul insanu, bangkitnya manusia, ya kalau diterjemahkan ya, bangkitnya manusia ini kan tergantung bima indahu tergantung apa yang ada pada dirinya. Berarti kan bangkitnya manusia tergantung apa yang ada pada dirinya. Apa berupa pemikiran ya tentang kehidupan, alam semesta dan manusia. Nah, ini bisa diartikan ini penjelasan atau khobar dari kalimat ini begitu. Ya begitu. Jadi ini kata yang tidak bisa ditarkib kemudian secara langsung. Nanti juga kita ketemu misalnya di kalimat ini. Misalnya, konten saya contohkan misalkan begini. Nah ini. Nah ini. eh Bu Ai bisa dibaca ini apa nih? Wa ija. Wa ijadu. Nah, ini secara posisi dia itu bukan wa ijadu. Nah, dia posisinya wa ijadi. Kalau mungkin kalau kita awalan ini wa ijadu ya, karena ini awal kalimat wa ijadu. Tapi dia posisi ini di wa di sini ini waw atof. Nah, atofnya dari mana? Kan biasanya kita atofnya dari sini gitu ya. Tapi ini bukan dari sini atofnya. Ah, dari sini. Ah, begitu. Ini kita bahas. Jadi nanti pada prakteknya masih perlu tambahan ilmu yang baru, insya Allah. Jadi intinya pertanyaan Bu Ai, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu. Ya, Iya, karena jadi ini, hmm, iya itu tadi jadi ngaruh sama ini teh. Tadi harokatnya domba kasroh ah, atau fathah gitu ah, jadi ah. belum. Kayak misalkan ini kan waijad, ini kan kalau kita mungkin kalau kita dibaca awal kalimat ini waijadu, ya, karena dia ini sebagai fiil apa namanya fiil mudore ya, begitu. Tapi ketika kita digabungkan dengan ini, ya dari sini, fakana labuda asasin samilan waijadu, ini dia waijadi posisinya, karena dia atau kemana? Kalau tadi kita atofnya ke sini, ini kan beritahu dari sini ke yang sebelumnya, ini ke sini ternyata, nah ke minta giri. Dari mana diambilnya? Dari kalimatnya. Ya, misalkan maka mesti ya apa minta giri. Labuda mesti ada perubahan pemikiran ya manusia yang ada dengan perubahan yang mendasar dan menyeluruh ya. Dan begitu dimasukkan. Jadi ini ke sini satu kalimat ini. Nah, ke situ. Nah, sampai di sini. Nah, sehingga ketika ketika ke sini, dia atopnya ke sini. Gitu. Ya. Nah, itu sementara itu ya. Jadi kan, tapi kalau untuk mengetahui ini, ya untuk mengetahui harokat ini tidak mesti kita mengetahui secara tarkibnya apa. Ya, semua dari sini kita sudah bisa diketahui. Misalnya, yanhadu. Ya, kalau misalkan yanhadu ini fi'il mudhari. Karena apa? Karena dia tidak diawali huruf jar. Insanu, ya. Dia sebagai fa'il. Bi, ya pasti dia bi. Ma juga pasti ma. Indah, nah dia zorof. Saya karena ketika dia zorof pasti indah gitu. Karena tidak ada penyebab dia berubah. Indah. Kemudian hu ya mengikuti ini indahu. Ini min. Kenapa dibaca min? Karena dia apa namanya huruf fikrin. Kenapa dia dibaca fikrin? Karena dia majrur. Nah begitu aja. Ya an juga kenapa an? Dia berhuruf hayati. Kenapa dibaca hayati? Karena majrur. Nah
Kemudian wa atof kauni. Jadi atof wal kauni wal irsani juga atof semua. Gitu. Oke, pokoknya terima kasih atas pertanyaannya. Itu menjadi PR. Insya Allah saya akan mencari lagi. Terima kasih. Oke, yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita di sini. Oh ya, oke. Bu, siapa yang hadir nih? Bu Mustiko ini dibaca, Bu. Dari Fakana sampai dengan Syamilan. Makana labuda min takyiri fikrin al-insani al-khador al-khador tagiril asasiyan samilan. Oke, ya. Ulang lagi, Bu. Ulang lagi. Fakana. Labuda Oke. Terus, min takirin ya. atau kirin Oke. Ya, Tagiri. Nah, udah betul fikrin ya. Terus, Fikril. insani Hmm. al-khador al-khadori Ah, al-khador al-khador ya. tagiri Ya. takiria Nah, ini ada alifnya. asasian Ya. Sya. asasian syamilan. Oke. Saya baca ulang ya. Fakana la buda min tagyiri fikril insani hadiri. Tagyiron asasian syamilan. Ya, ini salah harokatnya harusnya di ro ini. Ini juga dia ya. Oke. Fakana. Fakana ini terdiri dari dua huruf ya, dua kata. Ada fa, ada kana. Nah, kalau saya terjemahkan dulu ya, maka ya kalau secara konteks, jadi kana itu bisa diartikan adalah ya tergantung konteks kalimat. Kadang bisa kadang tidak diartikan apa-apa gitu. Ya, apalagi di terjemahan yang terjemah bebas. Jadi kalau maka adalah ya, mesti ya eh, mesti ada perubahan, mesti ada perubahan pemikiran manusia yang ada dengan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Jadi kalau saya sambungkan dulu ya. Jadi gini, ceritanya dari atas ini ya. Ketika manusia ingin bangkit itu, manusia itu harus merubah sesuatu yang ada pada dirinya. Apa yang harus dirubah pada dirinya? Ya, berupa pemikiran, ya, pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia. Dan hubungan antara kehidupan, alam semesta dan manusia itu dengan sebelum adanya kehidupan dan hubungan antara kehidupan alam semesta dan manusia itu dengan kehidupan setelahnya gitu. Jadi kalau kalau secara sederhananya mah kalau kita ingin bangkit itu ya kita harus melakukan proses berpikir tentang kehidupan ini, alam semesta dan manusia. Dari mana asalnya, kemudian nanti setelah ini akan kemana begitu. Ya. Nah, kemudian fakanalah Buddha. Nah, bagaimana prosesnya? Maka mesti ada perubahan pemikiran manusia. Perubahan yang mana? Perubahan pemikiran yang sekarang dengan perubahan yang asas, dengan perubahan yang mendasar. Gitu. Oke.
Fakana, kembali ke sini. Fakana. Fa itu maka. Ya, ini kalau di awal kata fa itu kita terjemahkan sebagai maka. Dia posisinya mabni juga. Kana itu fiil madi. Ya, secara kedudukannya dia fiil madi. Ya. La Buddha. Oke. Bu Ai Fatimah, ini La Buddha eh, sebagai apa? Pernah belajar? Belum Ustaz, nggak tahu. Oke. Nah, ini saya belum belum di ini ya kemarin itu. Jadi ini posisinya La Buddha. Ini disebutnya isim la tambahan ya. Jadi setiap isim la itu biasanya mansub. La Buddha. Seperti misalnya la haula ya, la ilaha, la haula wala quwata atau la ilaha. Nah, itu disebutnya isim la. Sehingga dia itu mansub. Jadi setiap isim la itu mansub. Berarti ini la Buddha gitu ya. Aduh, habis bener. Oke. Kemudian min ini huruf jar, tagyiri ini eh, majrur ya. Tagyiri ini majrur. Kenapa? Karena dia awalnya huruf jar. Nah, kemudian tagyiri ini dia sebagai mudhof ya. Jadi kalau diterjemahkan perubahan pemikiran kan begitu. Maka ini disebutnya eh, kata majmu ya. Maka tadi secara teorinya harusnya ini kan min tagyirin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Tapi karena dia sebagai mudof, maka tidak jadi tagyirin, tagyiri saja. Ya, karena ketika dia jadi mudof, maka tanwinnya jadi hilang. Min tagyiri fikri. Nah, ini juga harusnya fikrin. Min tagyiri fikri. Jadi tagyiri ini majrur dan dia sebagai mudof. Kemudian fikri juga majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya. Nah, dan pada saat yang bersamaan si Fikri ini juga dia sebagai mudhof yang kedua. Ya, jadi dia sebagai mudhof. Jadi dia menjadi mudhof ilaih dan juga sebagai mudhof. Kepada siapa? Kepada ini, al-insan. Jadi ini pun harusnya fikrin. Tapi karena dia sebagai mudhof, maka fikril insani. Jadi ini mudhof itu bisa bisa beberapa ini ya, beberapa kata. Kalau digabungkan kan gini. Tagyiril tagyiri fikrin perubahan pemikiran manusia. Ya. Ini kan ini satu satu paket, perubahan pemikiran manusia. Itu masuknya satu makna begitu. Maka fikrin ini dia sebagai mudhof dan juga sebagai dia sebagai mudhof pula dan juga sebagai mudhof. Mudhof untuk siapa? Untuk al-insan. Nah, al-insan ini sebagai mudhof ilaih. Ya. Jadi secara ini kenapa tagiri? Karena dia sebagai majrur. Kemudian kenapa kri? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Insan juga dia sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ya. Oke, kemudian eh, al-hadir. Nah, ini hadiri. Kenapa dia hadiri? Nah, kalau seperti ini posisinya dia naat. Naat kepada al-insan. Dia sebagai naat. Ya. Kemudian tagyiron. Ya. Tagyiron. Tagyiron ini dia sebagai mat'ul mutlak. Ya. Sebagai mat'ul mutlak.
Kemudian asasian ini naat ke tagiron, syamilan juga naat ke tagiron. Ya, begitu. Ya, biar tidak pusing ya, kita sekarang fokus di ilmu nahu dulu sampai dengan syamilan. Ya. Oke, kita global aja dulu. Ini kayaknya nih Bu Ai Fatimah dulu nih mencontohkan untuk yang lain. Misalkan ini apa namanya secara target kita bisa baca aja dulu. Nggak mesti wajahnya dari wajah mana gitu. Kemudian takrib yang tadi ya. Misalnya eh, yanhadu dia sebagai fiil. Kenapa dia yanhadu? Karena dia fiil mudhari yang tidak diawali huruf nasab dan jazm. Al insanu dia marfu karena dia sebagai fa'il. Bima ini mabni, indahu indahnya ini sebagai zorof. Ya. Eh, oke gini aja, satu orang dibaca dulu. Pak Deden dibaca nih sampai dengan syamilan dari Yanhadu. dan kemudian yang satu misalnya Nah ini dilepaskan Yanhadul. Ada bilang. berarti memiliki menurut saya nasi wa kauli wa insani wa ala fatihah yang dilihat di nomor sebelas atau tujuh ada tujuh wa wa adalah waktu yang tidak untuk ini istilah ini ini jadi tadi Tagi tadi apa itu? Tagi apa? Rory. Tagiron. Itu ada alifnya. Syamilan. Oke. Pak Perdi bisa dibaca Pak Perdi? Ih, Pak Perdi ada ya? Pak Perdi nggak ada. Bu Bu Lydia bisa dibaca ulang dari sini. Jangan takut salah karena salah mah kita sedang belajar. Kemudian ya Ustadznya, Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yan hadul insanu bima indahu min fikri anil hayati wal qtuni wal insani wa an alaqatiha jami'iha bima Ya, qoblal hayatud dunya wa ulangi ma bima qob. ba'daha Ulangi bima qoblal bima qoblal itu hayatud tak dunya apa? hayatad dunya Ah, kenapa ya tak? duka Nah, ini dibacanya hayati ya. hayati karena Nah, setelah qabla hmm. Terus qabla hayati dunya wa ma ba'daha fakana terus labuda min taghyiri fikril ins fikril taghyiran insan ya, asasian ya, asasayan syamilan asasian. Ya, asasian asasian syamilah. syamilan Oke.
Ini yang tadi salah sedikit qoblal hayata. Nah, ini udah paham belum itu bulu-bulu dia? Kenapa dibaca qoblal hayati? Ada qobla, ada haraf jar. Ya, jadi setelah dzarab itu biasanya ya setelah dzarab itu ya, dia itu posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya, jadi qoblal hayati. Jadi ba'dal hayati, fauqal hisabi misalkan. Jadi setelah dzarab itu biasanya memang semuanya apa namanya? Dia majrur. Nah, Ya, guys, ini adalah qoblal hayati. Oke, udah bagus. Pak dia, baca dia. Yang keras. Ulangi. Ini apa? Ya. Oke. Ini tadi dibaca insani. Ya. Ini kenapa? Enggak apa namanya? Kenapa dibaca insanu nih? Hmm. Ya, yan hadul insanu. Ini kedudukan insanu sebagai apa, Pak Adil? Ya, isim posisinya kenapa jadi yang menyebabkan dibaca insanu apa? Kenapa? Karena dia sebagai fa'il ya. Karena ini nanti kenapa dia fa'il ya nanti kita ketahui setelah fi'il ada fa'il. Dan nanti kan dibantu oleh terjemah. Oke, berikutnya Bu Mustiko. Yanadu insanu bima indah min fikri an an hayati wal qawni wal insani wa an alaqatiha jami'iha qoblal hayati dunya wa ma ba'da. Fakana labuda min takhiri fikril insani al-qadari takhiran asasiyan Hadiri. Ini samilan hadiri. Ini hadiri ya. hadiril takhiran asasiyan syamilan. Oke. Nah, ini eh, yang cara baca ini ya. Ini min fikrin. Kemudian ini an. Ya emang asalnya an. Jadi kalau cara bacanya nanti an al hayati. Ini bisa seperti itu. Tapi kalau di wasol ya jadi anil hayati. Ya. Jadi tambahan di bab pembantuan cara bacanya anil hayati. Asalnya memang an asalnya karena dia huruf jar. Kenapa ada ni? Ini hanya untuk membantu menyambungkan cara baca gitu. Nah, caranya ya para ulama ahli qiraat mengkasrohkan nunnya anil hayati. Kalau baca an al hayati juga boleh. Cuma itu berarti posisinya wakaf. An al hayati. Oke, bagus. Kemudian Pak Ferdi, ada Pak Ferdi? Pak Haji mau coba? Oke, Pak Haji dah. Yanhadu insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa an alaqatiha jami'aha Jami'iha jami'iha lima qoblal hayati hayati dunya wa ma ba'daha fakana labuda min tadi di fikril insanil hadiri tagiron atasi ansamilan. Oke, 9. Oke, ada bagus ya. Nah ini jadi target minimal kita ya minimal kita ini sekarang
mengetahui harokat apa namanya akhirnya saja, ilmu nahunya saja dulu. Nah, misalkan kenapa ini yanhadu, kenapa ini insanu, kemudian ini kenapa ini bima, indahu, min fikrin, kenapa ini krin gitu ya. Insyaallah. Baik, karena waktu kita terbatas ya, hanya seberapa yang ilmu kita dapatkan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh via Japri atau di grup seperti biasa. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.